Halo guys, mobilku lagi ada di Lotte Shopping Avenue yang lagi ada pameran mobil Hyundai. Dan di samping saya lagi ada Mbak Cynthia selaku day sales mobil Hyundai. Halo Mbak. Iya, halo. Mbak dari Hyundai mana, namanya siapa, dan apa aja mobil yang harus dibawa, Oke, perkenalkan nama saya Cynthia dari Hyundai Goa Lotte Shopping Avenue. Saya sebagai sales counter yang ada di Lotte. Terus kita ini lagi ada pameran di Lotte, di atrium Lotte Shopping Avenue, dan untuk unitnya kita ada Ioniq elektrik, Kona elektrik, ada New Santa Fe sama Palisade. Oke, untuk yang mobil pertama di sini ada Hyundai Ioniq elektrik. Mau tanya nih, gimana Mbak Cynthia untuk mobil Ioniq ini untuk di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia untuk mobil listrik itu kita udah benar-benar didukung sama pemerintah. Dari mobil listrik udah bebas ganjil genap. Terus bayar pajak tuh hanya 30%-nya aja, 70% itu subsidi pemerintah. Jadi pemerintah sangat mendukung banget dengan mobil listrik. Oke, untuk Ioniq ini ada dua tipe ya? Iya. Oke, apa aja tuh dua tipenya? Nah, untuk Ioniq itu ada dua tipe, ada Ioniq Signature sama ada Ioniq Prime. Kalau untuk Ioniq Signature itu dia harganya di 677, dan untuk Ioniq Prime harganya 637. Nah, untuk perbedaannya sih kalau yang signature dia udah ada wireless charging buat handphone, terus ada sunroofnya. Oke, dan untuk pengecasannya kira-kira berapa lama untuk pengecasan Ioniq ini? Kalau untuk pengecasan sih sama ya, Ioniq sama Kona elektrik. Jadi dia untuk pengecasan, jadi kita ada 3 jenis buat pengecasannya. Ada yang namanya portable charging. Portable charging ini bawaan dari mobil listrik. Jadi setiap pembelian mobil listrik kita udah include yang namanya portable charging. Tapi dia untuk pengecasannya dari 0 sampai 100 kurang lebih 12 jam. Itu kalau pakai yang portable charging. Kalau pakai yang wall mount charging itu yang dipasang di rumah. Nah, itu dia dari 0 sampai 100 untuk pengecasannya hanya butuh 6 jam aja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu yang disediain PLN SPKLU, dia fast charging. Hanya butuh kurang lebih 1 jam dari 0 sampai 100. Oke, dari Ioniq kita beralih ke Hyundai Kona. Kona ini apa bedanya dari Ioniq? Untuk bedanya sih dari model udah beda. Terus jadi Kona elektrik ini kan dia yang facelift ya, yang udah barunya. Jadi kemarin ada yang model lamanya. Nah, untuk perbedaannya udah pasti beda dari kapasitas baterai, sama dia punya torsi dan horsepower-nya gitu. Kalau untuk Kona elektrik sih dia torsinya di 395, terus horsepower-nya 136 gitu. Oke, dari harga. Nah, harga Kona elektrik di kisaran berapa? Kalau untuk Kona elektrik ini di sekitaran harga 697 juta. Dia cuma ada satu tipe aja, satu model aja untuk Kona. Nah, dari Hyundai Kona, kabinnya lebih besarkah dari Hyundai Ioniq atau sama aja? Untuk dia punya ruangan cabin sih emang agak sempit kalau untuk Kona elektrik. Kalau yang Ioniq dia luas, karena dia sedan kan jatuhnya. Jadi untuk bagasi dan untuk row 2-nya itu masih agak luas gitu sih. Oke, untuk pengecasan Hyundai Kona itu sama nggak dengan Ioniq? Kalau untuk pengecasannya sama yang tadi udah saya jelaskan di Ioniq ya. Dan untuk kalau posisi pengecasannya yang berbeda. Kalau untuk Kona elektrik dia posisinya di depan untuk pengecasannya. Kalau yang Ioniq di samping kayak kita ada mobil isi bensin biasa gitu. Oke, dari mulai fiturnya apa aja nih dari Hyundai Konanya? Kalau Kona elektrik fiturnya ada wireless
smartphone charging, terus ada blind spot collision avoidance assist, terus ada pedal shifter sama shift by wire. Jadi kita untuk semua mobil Hyundai udah nggak pakai tuas lagi ya, jadi udah pakai yang namanya shift by wire, jadi tinggal dipencet aja gitu. Oke, berikutnya kita akan lihat mobil Santa Fe. Nah, Santa Fe ini ada berapa tipe? Kalau untuk Santa Fe kita ada ini New Santa Fe, dia udah generasi kelima ya kalau mau dibilang. Terus dia ini ada 2 tipe, ada Santa Fe gasolin sama Santa Fe diesel. Dan untuk Santa Fe diesel ini juga sama gasolin ini ada 3 tipe. Jadi masing-masing ada kayak tiga tipe ya. Ada yang prime, style sama signature. Oke, pasti penasaran dari segi harganya. Kira-kira berapa nih dari semua varian Hyundai Santa Fe? Oke, untuk yang New Santa Fe itu kita yang di gasolin itu ada tipe yang style di harga 569 juta, terus di tipe prime di harga 599 juta, sama signature di harga 678 juta. Terus yang diesel dia ada 3 tipe juga, ada style di harga 629 juta, di tipe prime ada harganya 659 juta, sama signature di harga 729 juta. Oke, dari Santa Fe ini ada fitur keselamatan apa aja nih? Untuk fiturnya dia ada forward collision avoidance assist dan ada lane keeping assist, terus sama ada blind spot collision avoidance assist, ada rear occupant alert, sama ada surround view monitor. Jadi kalau kita mau parkir apa pasti keluar kamera. Jadi kameranya udah 360. Untuk mesin Santa Fe ini sama nggak dari yang lama dan facelift yang baru ini? Kalau untuk mesin sih sama, cuman dia lebih dari untuk yang baru ini, New Santa Fe yang baru ini, dia untuk mesinnya dinaikin lagi. Tapi mesinnya sebenarnya sama. Jadi untuk torsi sama horsepower yang ditingkatkan. Jadi untuk tarikannya lebih enak. Oke, sekarang kita beralih ke Hyundai Palisade. Nah, Palisade ini ada beberapa varian. Nah, variannya itu ada apa aja nih? Kalau untuk Palisade, jadi kita ada 3 tipe. Ada yang signature, ada yang prime, sama ada yang AWD. Nah, kalau untuk di AWD ini tipe yang tertinggi. Dia all wheel drive, hanya di penggerak aja. Jadi dia 4x4 dan harganya itu di 1,78. Terus yang tipe signature-nya itu di harga 888 juta, sama yang di tipe prime-nya itu harganya 777 juta. Keunggulan dari semua varian Hyundai, apa nih yang dimiliki dari Palisade? Kalau untuk keunggulan udah pasti Palisade ya, karena di harganya aja udah tinggi. Terus dia big SUV. Jatuhnya big SUV, dia 7-seater, terus dia captain seat, terus untuk dalam interiornya itu mewah banget. Kalau fitur Palisade sama, dia udah shift by wire, dia udah nggak pakai tuas lagi ya untuk kalau mau tinggal pencet doang untuk berkendara. Terus dia udah ada sunroof, tapi sunroof sama panoramic, dual sunroof. Terus di kursinya itu kita udah ada pemanas sama pendingin di row pertama sama row kedua, sama captain seat udah ada. Terus untuk Palisade ini juga kalau mau buka, biasanya mungkin di mobil-mobil lain itu kalau buka bagasi belakang itu ada pakai kaki gitu ya. Kalau kita enggak, kita berdiri aja, tapi kunci harus dikantongin. Kita berdiri aja, jadi nanti tunggu 3 detik otomatis akan terbuka. Jadi nggak usah ribet lah pakai kaki, atau berdiri aja. Dan untuk pokoknya lebih aman dan nyaman lah buat customer.
Terus dari segi mesin, apakah sama yang dipakai dari mobil Santa Fe ke Palisade ini? Kalau untuk mesin ya sama, cuman ya gitu, kalau yang Palisade ini dia punya horsepower sama torsi lebih. Hyundai Palisade ini ada fitur apa aja yang dipunya? Kalau untuk fitur sih ada rear cross traffic collision, terus ada yang namanya radar safe exit assist. Terus ada blind spot collision warning juga, smart power tailgate ya yang tadi saya udah jelaskan, kalau buka pintu belakang bagasi nggak perlu pakai kaki atau apa, berdiri aja selama 3 detik udah pintunya akan otomatis terbuka. Sudah dual sunroof, ada akses tuh untuk akses masuk dari ke row 3-nya itu juga udah nyaman gitu. Jadi nanti tinggal ada pencetan buat masuk ke belakang gitu. Jadi kursinya otomatis nanti dia maju. Kalau untuk USB colokan dia ada 7 dari depan, row 2 sama row 3. Oke, dari semuanya Hyundai kita udah review semua. Terus kita yang mau tanyakan adalah Hyundai Goa itu ada di mana aja untuk dealernya? Kalau Hyundai Goa itu nanti kita akan buka 18 cabang di seluruh Indonesia. Tapi kalau untuk yang di Jakarta itu baru Hyundai City Store yang ada di Lotte Shopping Avenue. Terus di Hyundai Goa Kebonjeruk, sama di Hyundai Goa Fatmawati. Yang di Jakarta itu baru 3 cabang, dan nanti akan ada lagi di tempat-tempat yang lain. Ditunggu aja guys. Mobilku mendatangi event Hyundai Goa, dan untuk nextnya kita akan mendatangi event berikutnya.